Hai everyone, selamat datang kembali di channel You English. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang simple present. Simple present adalah tenses yang paling sangat sering digunakan dalam aktivitas kita sehari-hari, khususnya berkaitan dengan bahasa Inggris. Nah, simple present, berbicara tentang simple present ini, ada 4 fungsi daripada simple present. Yang pertama untuk menyatakan kegiatan rutinitas kita, kegiatan yang berulang-ulang. Yang kedua, untuk menyatakan sebuah fakta yang terjadi, kebenaran yang diakui oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga, untuk menyatakan sebuah perintah ataupun larangan, imperatif. Dan yang keempat, yaitu untuk menggambarkan rencana yang akan segera dilakukan. Nah, kita akan coba satu persatu. Yang pertama adalah menyatakan rutinitas atau kegiatan yang berulang-ulang kita lakukan. Contoh kalimatnya misalnya, saya bangun pada jam 6 setiap hari. Saya bangun pada jam 6 setiap hari. Ini kan sering kita lakukan. I wake up at 6 o'clock every day. I wake up at 6 o'clock every day. Nah, yang kedua, untuk menyatakan sebuah fakta ataupun kebenaran yang diakui oleh banyak orang. Contohnya misalnya, api panas. Api itu panas. Itu bisa dikatakan dengan fire is hot. Fire is hot. Fire is hot. Api itu adalah panas. Nah, yang ketiga kemudian, yaitu fungsi daripada simple present juga digunakan untuk sebuah perintah ataupun larangan. Perintah ataupun larangan. Atau kita kenal dengan istilah imperatif. Contohnya adalah close the door. Close the door. Close the door. Tutuplah pintu. Dan juga contoh lain misalnya open the windows. Open the windows. Open the windows. Bukalah jendela. Itu adalah contoh daripada perintah ataupun larangan. Kemudian yang keempat, fungsi yang keempat yaitu rencana yang akan segera kita realisasikan. Ada satu rencana yang akan kita segera lakukan. Misalnya sebuah acara akan dimulai. Kita bisa katakan yaitu dengan the party start soon. The party starts soon. The party starts soon. Ladies and gentlemen, the party starts soon. Hadirin sekalian, acara akan segera kita mulai. Nah, 4 hal ini pasti akan selalu terulang dalam kegiatan aktivitas kita dan menggunakan simple present. Nah, keterangan waktu apa yang layak cocok untuk digunakan dalam tenses simple present? Ini ada banyak, misalnya ada always, selalu, ada seldom, ada sometime, beberapa waktu, kemudian ada every week, setiap minggu, kemudian ada every day, setiap hari, every day, ini digunakan dalam tense simple present, kemudian every afternoon, dan lain-lain. Every afternoon artinya adalah setiap sore, dan juga bisa menggunakan yang lain-lain yang menunjukkan simple present tersebut. Lalu bagaimana secara spesifik formula daripada simple present ketika kita ingin menggambarkan kalimat positif, kemudian negatif, kemudian interrogatif ataupun interrogatif negatif. Nah, dalam hal ini formula untuk kalimat simple present positif yaitu subjek ditambah dengan verb one ditambah dengan objek. Ini sangat singkat sekali. Subjek ditambah dengan verb one ditambah dengan objek. Itu yang digunakan untuk subjek I, you, we, they. I, you, we, they. Nah, bagi kamu yang belum mengetahui subjek itu apa dan objek itu apa, nah boleh tonton video sebelumnya. Sedangkan kemudian untuk subjek she, he, dan it, 3 subjek ini, she, he, dan it, itu formulanya ditambahkan s dan es pada kata kerjanya, pada verbnya. Jadi formulanya adalah untuk she, he, it, subjek tambah verb one ditambah s atau es pada verb one dan juga kemudian ditambah dengan objek. Nah, contoh kalimat daripada simple present yang bersifat positif yaitu I buy a pen. I buy a pen. I buy a pen. Saya membeli sebuah pulpen. Nah, saya adalah subjek, buy adalah verb one, dan a pen adalah objek dari kalimat. Sedangkan untuk he atau she atau it itu contohnya adalah he buys.
He buys a pen. He buys a pen. Jadi ditambahkan dengan huruf S pada buy, pada verb one-nya. Nah, itu adalah contoh kalimat positif pada simple present. Now everyone, lebih detail lagi, pertanyaannya adalah kapankah kita menggunakan S ataupun kita gunakan ES terhadap verb yang ada subjeknya adalah orang ketiga tunggal seperti she, he, dan it. Kapan pakai ES, kapan pakai S. Nah, keseluruhannya itu memakai S jawabannya, kecuali beberapa verb yang akhirannya SS, akhirannya CH, akhirannya SH, akhiran hurufnya adalah X, dan akhiran huruf katanya adalah O. Ya, akhiran huruf kata daripada verb tersebut SS, CH, SH, kemudian X, dan juga O. Nah, kalau di sini kita menemukan kata tersebut di berakhiran huruf-huruf tersebut, itu ditambahkan ES. Sedangkan jika tidak, ditambahkan dengan S. Misalnya adalah kata go. Go, huruf akhirnya adalah O, sehingga ditambahkan ES menjadi goes. Nah, kita lanjutkan terhadap contoh daripada kalimat simple present yang bersifat negatif. Nah, formulanya untuk kalimat present yang negatif yaitu subjek ditambahkan dengan do not. Ditambahkan dengan do not atau sering disingkat menjadi don't. Tambahkan dengan verb one, ditambahkan dengan objek. Subjek tambahkan dengan do not atau don't, ditambahkan dengan objek verb one, tambahkan dengan objek. Nah, kemudian itu untuk yang subjek I, you, we, they. Sedangkan untuk subjek seperti tadi, she, he, dan it, itu formulanya adalah subjek ditambah dengan does not, ya, bukan do not, tapi does not menjadi atau disebut dengan doesn't, ditambah dengan verb one, ya, kembali ke verb one, kemudian tambah objek. Di verb one-nya, karena sudah ada doesn't, atau does not, itu tidak lagi ditambahkan dengan huruf S. Nah, langsung saja bagaimana contohnya. Contoh ringkasnya, I don't buy a pen. I don't buy a pen. Atau dengan subjek yang lain, you don't buy a pen. We don't buy a pen. Nah, di sini I, subjek, don't, yaitu yang bersifat negatif. Kemudian buy adalah verb one. Kemudian adalah pen adalah objek. Nah, kemudian untuk orang yang ketiga tunggal tadi seperti she, he, dan it itu memakai doesn't. Contohnya kalimatnya adalah he doesn't buy a pen. He doesn't buy a pen. Perhatikan bahwa di verb buy tidak lagi memakai s karena sudah ada doesn't. He doesn't buy a pen. Nah, kemudian bagaimana dengan kalimat tanya dalam simple present? Nah, ini juga hal yang sangat mudah bagi kita, yaitu formulanya adalah untuk subjek I, you, we, they, itu formulanya adalah do ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb one, ditambah dengan objek. Adapun untuk orang ketiga tunggal seperti she, he, dan it atau nama orang, itu kalau tadi do yang di depan, tapi untuk mereka ini adalah does. Does yang depan, does ditambah subjek, ditambah verb one, ditambah dengan objek. Nah, contoh kalimatnya misalnya, do you buy a pen? Do you buy a pen? Ini kan kalimat tanya, maka intonasinya juga harus kita sesuaikan. Do you buy a pen? Do we buy a pen? Do I buy a pen? Ya, apakah do you buy a pen? Jadi, apakah kamu membeli sebuah pulpen? Apakah kamu membeli sebuah pulpen? Sedangkan untuk orang ketiga tunggal, does he buy a pen? Apakah dia laki-laki membeli sebuah pulpen? Does he buy a pen? Does he buy a pen? Nah, jadi artinya adalah apakah dia laki-laki membeli sebuah pulpen? Ini adalah kalimat tanya yang bersifat positif. Nah, kemudian bagaimana dengan kalimat tanya yang bersifat negatif, ya? Ini juga sangat mudah kita lakukan. Formulanya adalah tinggal ditambahkan don't untuk kalimat yang awal subjeknya adalah I,
you, we, they. Pakai don't ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb one, dan ditambah dengan objek. Adapun untuk orang tiga tunggal seperti she, he, dan it, maka dipakai dengan doesn't. Ya, does not, atau singkat dengan doesn't, ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb one, ditambah dengan objek. Contoh kalimatnya bagaimana? Don't you buy a pen? Don't you buy a pen? Ini kalau kita meragukan, kalimat ini kita gunakan ketika kita meragukan sesuatu, sehingga arti don't disebutkan jangan, tetapi bukankah, ya, bukankah kamu telah membeli pulpen? Don't you buy a pen? Don't you buy a pen? Atau kemudian untuk orang ketiga tunggal, yaitu doesn't he buy a pen? Doesn't he buy a pen? Doesn't he buy a pen? Bukankah dia laki-laki telah membeli sebuah pulpen? Nah, itu contoh penggunaan kalimat tanya yang bersifat negatif dalam simple present. Nah, yang terakhir pada sesi video ini, maka ada sebuah analisis yang tantangan yang harus kita pecahkan bagi kawan-kawan semua, yaitu menganalisis satu buah kalimat yang mengandung kesalahan daripada penggunaan simple present. Kalimat itu adalah we goes with my brother. We goes with my brother. We goes with my brother. Nah, ini adalah contoh penggunaan kalimat simple present yang salah. Nah, di mana titik kesalahannya? Silahkan coba dianalisis. Yang benar dituliskan di kolom komentar. Nah, bagi yang menuliskan yang benar di kolom komentar dan terpilih, itu daripada You English akan memberikan bingkisan kepada kalian. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.